jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu, Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Oh Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan hajat jalan-Mu. Pimpin kami di setiap
Shalom saudaraku. Shalom. Baik, selamat malam semuanya yang boleh tergabung dalam ibadah live streaming Persetia pada malam hari ini. Kiranya kabar kita boleh senantiasa sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami sama-sama mengambil waktu kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa, terlebih untuk membenarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Engkau urapi kami satu persatu Tuhan. Biarlah apa yang hendak kami pujikan, apa yang hendak kami persembahkan kepadamu ini Tuhan, boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian Yesusku Penyelamat. Kita imani sebuah pujian ini saudaraku. Katakan Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
doa kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari, Menghitung
Tuhan, untuk boleh menghargai waktu Tuhan, untuk boleh memaknai setiap waktu Tuhan. Biarlah Engkau terima setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada saat ini. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh bersekutu, diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kiranya saudara-saudara dijamah di Tuhan dimanapun kalian berada. Kalian adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalian luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapkan hati dan pikiran saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Saya ulangi, firman Tuhan sore hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Ini agak panjang tapi akan kami bacakan. Dengan perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan yang dikerjakannya dengan bekerja berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah ini adalah dari Salomo, raja ketiga di Israel, yaitu raja anak Daud. Ya, Salomo ini adalah seorang raja yang diurapi Tuhan, yang diberi
kemasyuran, kekayaan, bahkan diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan, sehingga mempunyai hikmat pada orang-orang pada umumnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal itu belum cukup. Masih ditambah lagi dengan pengalaman hidup Raja Salomo ini bersama dengan Tuhan, juga sangat luar biasa. Dan saat ini Salomo mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menghargai waktu pemberian Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu menghargai waktu. Saya ulangi, tema kita sore hari ini adalah menghargai waktu. Kenapa kita harus menghargai waktu? Ini pasti ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita ketahui dan kita yakini kebenarannya. Karena yang menulis pengkhotbah ini adalah Salomo yang mempunyai hikmat luar biasa tadi. Dan saat ini kita diajarkan firman Tuhan ini agar kita menghargai waktu. Kenapa kita harus menghargai waktu? Ini pasti ada hal yang sangat penting yang harus kita ketahui dan kita yakini kebenarannya. Nah, apa yang harus kita ketahui? Ada 3 poin penting, ada 3 hal penting yang harus kita ketahui untuk menghargai waktu ini. Yang pertama, waktu ada batasnya. Ya, saya ulangi. Yang pertama, waktu ada batasnya. Yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, bukan waktu kita yang terbaik, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemudian yang ketiga, waktu adalah pemberian Tuhan. Maaf. Karena saat ini ya hal itu diajarkan ya supaya banyak orang, maksud saya saat ini banyak orang yang membuang-buang waktu dengan percuma. Saat ini banyak pekerjaan orang yang sia-sia dikerjakannya, seolah-olah waktu hidup ini tak ada batasnya. Padahal ada waktu kekekalan yang lebih penting daripada sekedar waktu hidup saat ini. Sehingga kita diajarkan untuk menjalani waktu hidup ini sebaik-baiknya untuk menuju waktu kekekalan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, Amsal atau pengkhotbah Salomo ini pada intinya mengajarkan apa toh? Pada intinya pengajaran Salomo ini adalah orang yang takut akan Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan akan diberkati. Tetapi orang yang fasik pada akhirnya akan menemui kebinasaan. Inilah hal-hal inti yang diajarkan kepada kita pada sore hari ini. Pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat memperoleh janji berkat Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita? Satu di antaranya yaitu tadi, kita harus hidup menghargai waktu sebagai anugerah pemberian Allah. Nah, Matius 24 ayat 35 mengatakan demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap. Atau dengan kata lain, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Saudara-saudaraku, apa toh artinya ini? Artinya bahwa dunia ini pun suatu saat akan berakhir. Apalagi
bagi hidup kita, saudara-saudaraku. Nah, inilah hal yang harus kita sadari dengan sungguh-sungguh saat ini, bahwa waktu hidup kita terbatas. Jangan sampai terlena oleh tipu daya iblis yang suka menunda-nunda waktu, ya, untuk kita ini. Jadi kita dibujui supaya menunda-nunda waktu. Segala sesuatu pekerjaan ditunda-tunda, walaupun bisa dikerjakan sekarang, tapi wes esuk wae, wes lusa wae, seperti itu. Itu sebenarnya tipu daya iblis yang menyesatkan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, ingatlah, ya, Pengkhotbah menulis ayat 2 tadi, ada waktu lahir, ada waktu mati. Berarti antara waktu lahir dan waktu mati itulah waktu hidup, masa hidup yang diberikan kepada kita. Kemudian ada waktu menanam, tetapi ada waktu juga mencabut yang ditanam. Kemudian ayat 4 dikatakan ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ya, menangis itu apa sih yang dikarke? Yang dimaksudkan adalah pada saat berjuang. Dan waktu tertawa itu apa? Yaitu saat menuai berkat-berkat Tuhan atau hasil dari perjuangan kita. Nah, itulah saudara-saudaraku yang terkasih. Yakobus 4 ayat 14b, firman Tuhan mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wah, luar biasa saudara-saudaraku. Hidup kita ini diumpamakan seperti uap saja yang hanya sebentar lalu saja dan akan lenyap setelah itu. Nah, saudara-saudaraku, sehingga yang perlu kita perhatikan, pergunakan waktu yang sekejap itu untuk sebaik-baiknya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat dalam hidup kita dan sesama kita. Jangan sampai terlena sehingga kita akan terjatuh menggunakan waktu yang disediakan Tuhan ini. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyaknya pada saat perjamuan kawin anak domba. Sehingga apa yang terjadi? Dia tercampak di dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada waktu menabur, ada waktu menuai. Kalau tadi dikatakan ada waktu menanam, ada waktu menuai yang ditanam, ya. Saudara-saudaraku, untuk memperoleh janji berkat Tuhan, pergunakan masa hidup kita, rentang waktu hidup kita sebaik-baiknya untuk masa depan bagi anak-anak muda. Persiapkan itu sebaik-baiknya mumpung masih ada waktu. Jangan terkecoh, jangan terpesona dengan kesenangan-kesenangan sesaat, tawaran-tawaran duniawi saat ini yang berbagai macam hal yang menggiurkan sehingga kehancuran di kemudian hari yang kita dapatkan. Saudara-saudaraku, hidup ini tidak selamanya mudah, tetapi kita harus dapat melaluinya karena ada janji Tuhan bahwa tangan Tuhan akan menopang kita saat kita ada dalam kesesakan. Kita tidak dibiarkannya untuk jatuh tergeletak, tapi tangan Tuhan menopang. Pasti kita akan timbul sebagai pemenang, yaitu saat kita tertawa. Dalam pengkhotbah tadi dikatakan demikian. Kemudian poin yang kedua, tadi poin yang pertama adalah waktu ada batasnya. Kemudian yang poin yang kedua, waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu bahasa Ibrani-nya kalau nggak salah itu kairos. Nah, ini firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Namun sering terjadi pada kita adalah sering kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan atau kairos Tuhan. Kalau bahasa Jawanya itu gege mongso ya. Artinya itu pengen buru-buru walaupun kita sebenarnya belum siap menerima berkat yang dari Tuhan, menerima kairosnya Tuhan itu belum siap, tapi kita gege mongso tadi ingin buru-buru segera menerimanya. Belum waktunya, tetapi apa yang kita inginkan segera terjadi secara instan, tidak mau melewati proses yang benar. Itu yang terjadi, kebanyakan kita seperti itu. Contohnya saat kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, yang sering kita memaksakan doa kita, keinginan kita itu segera terjadi sekarang, yaitu waktu kita ya. Baik apapun yang kita minta maupun waktunya itu sekarang maunya terjadi seperti itu, kronos waktu kita. Nah, contoh realnya begini, misalnya anak muda baru umur 16 tahun atau 15 tahun itu kan sudah mengenal namanya lawan jenis. Terus dia berdoa kepada Tuhan ingin segera buru-buru nikah, misalnya seperti itu ya. Nah, hal itu misalnya Tuhan memberikannya saat itu kan dia sebenarnya belum siap ya, umur seperti itu belum siap untuk berumah tangga, usia belum mencukupi juga finansial belum mencukupi karena belum mempunyai pekerjaan. Nah, kalau benar-benar direalisasikan oleh Tuhan pasti itu akan membuat masalah bagi hidup mereka yang mempunyai doa seperti itu. Misalnya satu lagi contoh ya, anak yang seusia itu meminta mobil kepada ayahnya, misalnya berdoa minta mobil kepada Tuhan. Nah, padahal dia belum bisa setir mobil, belum mempunyai pekerjaan untuk menghasilkan dana untuk operasional kendaraan itu. Kalau itu dipaksakan dikasih saat ini juga akan membuat masalah bagi dia. Karena apa? Mungkin juga akan terjadi kecelakaan karena belum mahir, belum punya izin dan sebagainya. Terus kemudian operasionalnya dia juga belum mempunyai dana untuk itu, belum punya pekerjaan. Akhirnya malak sana malak sini, seperti itu terjadi hal-hal yang buruk. Nah, itu yang tidak dimaui Tuhan. Tunggulah anakku, waktunya Tuhan ya, waktu kairosnya Tuhan, jangan kronosnya kamu. Kalau kita paksakan akan terjadi hal-hal yang buruk pada kehidupan kita. Nah, yang Tuhan mau adalah tunggu waktunya Tuhan, pasti yang terbaik. Pada saatnya engkau sudah mempunyai pekerjaan, engkau sudah mempersiapkan masa depan yang terbaik, apa yang engkau pinta kepada Tuhan itu diberikannya waktunya Tuhan yang terbaik itu. Pasti engkau akan menikmati hidupmu ini dengan penuh sukacita karena sesuai dengan waktunya Tuhan. Bagaimanapun kita percaya atau tidak, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku, poin yang ketiga, waktu adalah pemberian Tuhan. Nah, ini yang sering tidak kita sadari, bahwa waktu hidup ini seolah-olah milik kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan semau-mau gua, sakarepe dhewe.
sehingga kita bekerja, sehingga kita berbuat, berpikiran hanya berorientasi kepada hal-hal duniawi yang memuaskan hawa nafsu kita, yang ujung-ujungnya akan menuju kepada kebinasaan. Kita lupa bahwa waktu adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai otoritas, yang berkuasa atas kendali waktu yang ada dalam hidup kita. Itu yang perlu kita sadari. Ini ada contoh dalam Alkitab, yaitu Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Tidak usah kami bacakan, tapi percaya saja akan saya ceritakan begini karena terlalu panjang. Ya, ini tentang orang tua, orang kaya yang bodoh. Ya, ini ceritanya seperti itu. Ada seorang kaya yang tanahnya sangat luas dan berlimpah-limpah kekayaannya, hasilnya juga banyak sampai bertimbun-timbun sehingga lumbung-lumbungnya tidak muat lagi, sehingga harus mempersiapkan lumbung-lumbung baru untuk memuat hasilnya yang berlimpah-limpah itu. Kalau orang sekarang bilang mungkin bisa untuk 7 turunan, ya seperti itu. Tapi kemudian dia berkata demikian, yang dikatakan karena segala sesuatu sudah ada pada dirinya. Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Wah, luar biasa ini pendapat kata-kata orang kaya yang bodoh ini. Jadi segala sesuatu itu orientasinya hanya kepada aku seperti itu. Tidak ada yang digunakan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk menjadi berkat bagi sesama. Dia lupa bahwa waktu hidup itu adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudaraku, dan Tuhanlah yang berkuasa atas kendali waktu tadi. Nah, ini firman Tuhan pada ayat 20 selanjutnya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Karena apa? Orang ini tidak dapat didapati miskin di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menanyakan demikian, dan apa yang telah kau sediakan? Nah, Tuhan menanyakan, opo sing tok sediake iki? Untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa kekayaanmu itu? Ya, dia didapati miskin di hadapan Tuhan. Walaupun secara fisik, secara duniawi dia mempunyai harta benda yang berlimpah-limpah, tetapi tidak ada manfaatnya untuk kemuliaan Tuhan, juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Maka Tuhan menanyakan, untuk opo kuwi engko? Malam ini juga jiwamu akan diambil. Terus gimana coba kalau jiwamu akan diambil daripadamu malam ini? Apa yang terjadi bagi orang itu? Sungguh saudaraku, malang nasib orang ini, karena dia tidak siap mempergunakan waktu pemberian Tuhan yang terbatas itu untuk kemuliaan Tuhan maupun untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Sehingga apa? Dia akan lenyap, kehabisan waktu yang disediakan Tuhan karena dia tidak menghargai waktu pemberian Tuhan. Ingatlah saudara-saudaraku, ada firman Tuhan yang tertulis pada Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang kaya tadi binasa, saudara-saudaraku, karena
dia tidak mempersiapkan waktunya sebaik-baiknya, tidak mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan. Akhirnya dia juga tidak memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari pelajaran firman Tuhan ini, dari poin 1 sampai ketiga ini, pada intinya pesan yang tersirat dari pengajaran firman Tuhan ini adalah pergunakan waktumu selagi masih ada kesempatan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan engkau juga akan diberkati. Kalau engkau mau menjadi berkat, engkau juga akan diberkati Tuhan. Dan setia sampai akhir, agar mahkota kehidupan menjadi bagian kita. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Mari kita puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah namamu Tuhan. Hosiana, hosiana. Di tempat yang maha tinggi.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan pada sore hari ini. Dimanapun hambamu berada pada sore hari ini Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan atas firman yang telah Engkau ajarkan kepada kami pada sore hari ini, agar kami dapat menghargai waktu pemberian-Mu ya Tuhan, karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Dan berikan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan hidup kami, boleh dipulihkan kembali hidup kami Tuhan. Apabila waktu-waktu yang lalu kami menyia-nyiakan waktu pemberian Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan mulai saat ini pulihkan kembali hidup kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam kebaktian live streaming sore hari ini, baik di tempat ini maupun dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sama-sama diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapa, apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Baik pergumulan, sakit, penyakit yang saat ini mungkin menakutkan banyak orang, tetapi bagi kami mempunyai Allah yang lebih hebat dari segala pergumulan hidup ini Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, pasti ada jalan keluar yang terbaik bagi kami. Apapun pergumulan kami dalam pribadi lepas pribadi, baik masalah pekerjaan, baik masalah ekonomi, masalah hubungan sosial, ataupun masalah sakit penyakit sekalipun, beban hidup, pelayanan kami, keluarga kami serahkan seutuhnya di tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada waktunya Tuhan, ada kairos Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan Engkau akan memberikannya sebagai berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas terselenggaranya ibadah sore hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di rumah ini, Mas Dian dan keluarganya yang sudah menyediakan tempat dan pelayanannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan Engkau pasti memperhitungkannya untuk memberkati keluarga di tempat ini. Juga Engkau berkati di lingkungan Basecamp ini, menjadi banyak orang yang terbuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Demikian juga Tuhan, kami melepaskan berkat dan salam bagi negeri kami Tuhan. Biarkah negeri kami menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang adil dan makmur, dan membuka lebar-lebar untuk pekabaran Injil-Mu di seluruh bumi menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Dan jangan ada anak-anak-Mu yang tertinggal Tuhan, saat Engkau kembali menjemput anak-anak-Mu kembali ke tempat-Mu berada. Kami pun siap berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan walaupun melalui live streaming di saat sore hari ini Tuhan. Biarlah kami masing-masing pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita orang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.
Nah, anak bio yang dulu masih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Maaf Mbak Yolanda, aku tadi belum ditawarin udah minum duluan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gak ada acara kemana-mana Mas ya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk Usaha online hanya di rumah aja cukup kok ya, nggak usah kemana-mana. Ke kantor, kalau datang sendiri